Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain Timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain Timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun.
Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Hartman yang aktif memantau pemain-pemain timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi. Setiap pelatih pasti punya komposisi yang berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jadi sekarang fokusnya yang ada dulu, pungkas Arya Sinulinga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain timnas Indonesia, ada Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon dan Bulgaria di FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa FIFA Series hanya akan digelar dalam 3 pertandingan saja. 2 pertandingan pendahuluan akan digelar lebih dahulu. Pemenang dari 2 laga pendahuluan akan tampil di partai final FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pemenang duel kedua tim akan lolos ke final. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, kata Arya di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Februari 2026. Ja, na 1 wedstrijd is het niet gelijk reden voor paniek. Alleen het is wel een... Yeah, I mean, there's many. This now, but also, you know... Inilah pemain naturalisasi baru timnas di FIFA Series. Resmi, Erick Thohir umumkan amunisi baru timnas yang siap guncang FIFA Series. Generasi emas timnas Indonesia semakin nyata. Gelombang pemain keturunan berkualitas dari Eropa membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk bersaing di level Asia hingga dunia dalam beberapa tahun ke depan. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI kini tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kekuatan menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Strategi ini diyakini mampu mempercepat peningkatan kualitas skuad Garuda secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik melihat dampak positif dari kehadiran pemain diaspora seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Ragnar Oratmengen. Kehadiran mereka membuat timnas Indonesia tampil lebih kompetitif melawan negara-negara kuat di Asia. Kedepan, masih ada banyak pemain keturunan potensial yang bisa dinaturalisasi. Nama-nama ini dinilai memiliki kualitas tinggi dan berkarir di kompetisi elit Eropa. Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah lini belakang. Indonesia masih membutuhkan bek tangguh dengan pengalaman di liga top Eropa agar mampu menjaga konsistensi permainan. Beberapa pemain keturunan yang bermain di Belanda, Jerman, dan Inggris disebut memiliki peluang besar. Mereka dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan di Asia. Selain itu, lini tengah juga menjadi sektor krusial. Indonesia membutuhkan gelandang kreatif dan kuat secara fisik untuk menghadapi tekanan permainan cepat di level internasional. Pemain diaspora yang terbiasa dengan tempo tinggi di Eropa diyakini bisa membawa perubahan besar. Mereka mampu meningkatkan kualitas penguasaan bola dan distribusi serangan timnas Indonesia. Tak hanya itu, sektor penyerang juga masih menjadi fokus.
Timnas Indonesia membutuhkan striker tajam yang konsisten mencetak gol di kompetisi top. Beberapa pemain keturunan yang bermain di akademi klub elit Eropa bahkan diprediksi menjadi bintang masa depan. Mereka masih berusia muda, tetapi sudah menunjukkan potensi besar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Timnas Indonesia berpeluang memiliki skuad yang seimbang. Kombinasi pemain lokal dan diaspora akan menjadi kekuatan utama menuju target besar. Piala Asia 2027 menjadi momentum penting bagi generasi baru ini. Indonesia menargetkan prestasi terbaik dan ingin melangkah lebih jauh dari edisi sebelumnya. Sementara itu, mimpi tampil di Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar angan. Dengan perkembangan sepak bola nasional dan strategi jangka panjang, peluang tersebut semakin terbuka. Berikut 11 pemain yang bisa menjadi bagian dari generasi emas Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Tristan Goyer merupakan pemain bertahan yang saat ini dipinjamkan dari Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle. Ia bisa bermain di beberapa posisi, seperti bek sayap dan bek tengah. Pascal Strujic saat ini menjadi bagian penting Leeds United yang bertarung di kasta teratas Liga Inggris. Posisi bermain pemain 26 tahun tersebut adalah bek tengah. Pemain pinjaman dari Sunderland ke Wolfsburg ini berposisi sebagai bek tengah. Sejauh ini pemain 22 tahun tersebut telah mengemas 9 penampilan di Bundesliga. Laurin Ulrich saat ini memperkuat tim kasta kedua Liga Jerman FC Magdeburg. Ia berposisi sebagai gelandang tengah dan serang, sehingga cocok untuk meneruskan peran Tom Haye. Luke Vickery merupakan pemain yang pada musim ini memperkuat tim Liga Australia MacArthur. Ia berposisi sebagai penyerang sayap atau striker. Jadwal FIFA Series 2026 akan mulai digelar pada akhir Maret mendatang. Turnamen ini diikuti 36 negara dan terbagi di 9 tuan rumah. Timnas Indonesia masuk dalam daftar tuan rumah FIFA Series 2026 dengan Jakarta sebagai lokasi pertandingan. PSSI menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai arena seluruh laga pada 27 dan 30 Maret 2026. Format FIFA Series 2026 berupa mini turnamen dengan 4 tim. Selain Timnas Indonesia, 3 negara lain turut ambil bagian di Jakarta. Menjadi akhir pekan yang cukup menyenangkan bagi sederet pemain Timnas Indonesia di beberapa klub Eropa. Beberapa pemain anggota skuad Garuda beraksi untuk tampil bersama klubnya di kompetisi sepak bola Eropa sepanjang Minggu 1 bulan 3 2026 malam hingga Senin tanggal 2 bulan 3 2026 dini hari WIB. Marten Paes, Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdong, Miliano Jonathans, hingga JP Pelupesi unjuk kebolehan di klubnya masing-masing dan layak mendapat perhatian atas penampilannya pada persaingan kompetisi negara yang mereka ikuti. Sebagian di antaranya tampil gemilang dan membawa timnya meraih poin penting dalam perjalanan mengarungi sisa kompetisi. Marten Paes menjalani laga keduanya bersama Ajax, disusul Jay Itzes yang menorehkan kemenangan demi kemenangan bersama Sassuolo. Seperti apa kiprah mereka? Yuk simak aksi-aksinya berikut ini. Kita awali dari aksi Marten Paes. Kiper Timnas Indonesia berusia 27 tahun ini kembali dipercaya mengawal gawang Ajax saat menantang tuan rumah PEC Zwolle pada pekan ke-25 Eredivisie 2025-2026 malam WIB. Ajax harus puas berbagi angka 0-0 dengan Zwolle di MAC 3 Park Stadion. Marten Paes tampil apik di pertandingan dengan membukukan clean sheet alias tak kebobolan. Sepanjang 90 menit di bawah Mister Gamang, Paes mencatat 2 penyelamatan krusial, 2 kali diving save, 2 kali saves in the box, 11 kali recoveries, dan sekali sapuan. Oleh FOTMOB, ia diganjar rating 7,8 dan menjadi yang tertinggi di timnya. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Timnas Indonesia lainnya yang berkiprah di Italia bersama Cremonese. Ia mengawal gawang Igrigo Rossi melawan AC Milan dalam lanjutan pekan ke-27 Serie A di Stadion Giovanni Zini, Minggu malam WIB. Sayangnya Cremonese kalah dari AC Milan dan gawang Emil Audero jebol 2 kali melalui gol Strahinja Pavlovic dan Rafael Leao di penghujung laga. Setidaknya Emil bermain baik hingga menit ke-90 sebelum lahirnya 2 gol Rossoneri. Emil membukukan 4 kali saves penting, 3 kali diving save, 3 kali saves in the box, 6 kali recoveries, dan 3 kali sapuan.
Emil memperoleh rating 7,8 dari VoteMob di pertandingan ini. Lalu ada aksi Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes bersama Sassuolo saat menjamu Atalanta di pekan ke-27 Serie A Minggu malam. Sassuolo dibawanya kembali menang dengan skor 2-1 atas Atalanta. Gol kemenangan Sassuolo dicetak oleh Ismail Kone menit ke-23 dan Christian Torsveld menit ke-69. Gol balasan Atalanta dicetak Yunus Musah menjelang laga busa. Jay Itzes berduet dengan Tarik Muharemovic memperoleh rating 6,6 di laga ini. Bermain selama 90 menit, Jay Itzes membukukan 7 defensive contribution, 6 sapuan dan 1 intercept. Ia diganjar kartu kuning di menit ke-12 setelah melakukan pelanggaran keras. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga beruntun bagi Jay Itzes dan kawan-kawan yang sebelumnya menggasak Udinese 2-1 dan Verona 3-0. Bek kiri Timnas Indonesia Calvin Verdong juga bermain untuk Lille di Ligue 1 Prancis. Ia mendapat kesempatan menjadi starter saat Lille menghadapi Nantes di kandangnya sendiri pada pekan ke-24 Senin dini hari. Bermain di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, Lille menang tipis 1-0 atas Nantes. Gol semata-mata Nathan Ngoy di masa injury time memastikan 3 poin untuk Les Dogues. Kemenangan ini mengantar Lille masih berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 40. Oleh VoteMob, ia diganjar rating 7,8 setelah melakukan 121 sentuhan bola sepanjang laga. Ia juga melakukan 6 kali defensive contribution, 13 kali mengirim umpan ke sepertiga lapangan, melancarkan 1 tackle, 3 sapuan, 2 intercept, dan 8 recoveries. Verdong bermain penuh di pertandingan ini. Bergeser ke Liga Belanda, Miliano Jonathans kembali mendapat menit bermain untuk Excelsior melawan tamunya Go Ahead Eagles pada lanjutan pekan ke-25 Senin 2 bulan 3 2026. Bermain di kandang sendiri, Stadion Woutesten, Excelsior kalah tipis 1-0 lewat gol tunggal Soren Tengstedt. Miliano Jonathans bermain di babak kedua, menggantikan Gian de Reget pada menit ke-68. 22 menit berada di atas lapangan, Miliano memperoleh rating 6,7 oleh VoteMob. Ia melakukan 21 sentuhan bola, 4 diantaranya di kotak penalti, 2 kali umpan ke pertahanan lawan, dan sekali melepas umpan silang. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru, Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappe. Mbappe adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappe, Wilfried Mbappe, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappe. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappe. Kylian Mbappe lahir dari pasangan Wilfried Mbappe dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappe. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappe melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik, tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappe. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappe asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappe sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappe pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis
2016-2017. Aksi hebat Mbappe membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappe bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappe. Pasalnya, Mbappe semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappe buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1. Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Bleus diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé, leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick.
Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria. Sehingga, Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal. Pemain Belanda yang pernah menjadi kapten tim Belanda saat final Piala Dunia 2010 lalu memiliki ibu asal Maluku, Indonesia. Ibunya bernama Francien Sapulete. Giovanni van Bronckhorst setelah memasuki masa pensiun sebagai pemain bola dan kini menjadi pelatih Feyenoord. Dia juga pernah menggantikan Steven Gerrard di Glasgow Rangers yang pindah ke Aston Villa. Ayah Nigel de Jong bernama Jerry de Jong, seorang mantan pesepak bola profesional asal Suriname, sementara ibunya merupakan orang Maluku. Ayah Nigel de Jong bernama Jerry de Jong, seorang mantan pesepak bola profesional asal Suriname, sementara ibunya merupakan orang Maluku. Kehadiran John Heurtman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung memantik ekspektasi besar publik sepak bola nasional. Tak hanya soal taktik dan pembentukan tim, Heurtman kini juga didorong untuk berperan aktif melobi PSSI agar mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Sorotan utama tertuju pada 5 pemain keturunan yang dinilai punya kualitas mumpuni untuk mendongkrak level timnas Indonesia, bahkan bersaing di level Asia. Nama-nama tersebut ramai diperbincangkan warganet. Dengan John Heurtman bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah peluang naturalisasi pemain keturunan semakin terbuka? Mungkinkah Heurtman melobi kapten timnas Jerman U20 Laurin Ulrich? Tulis akun tersebut. Piala AFF 2026 bakal menyita perhatian. Turnamen 2 tahunan yang biasanya digelar di penghujung tahun, kali ini akan dimainkan di pertengahan tahun. Piala AFF 2026 rencananya akan berlangsung pada 26 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Pelaksanaan pada pertengahan tahun memungkinkan setiap tim berkekuatan penuh, sebab kompetisi di Eropa misalnya memasuki libur panjang setelah berakhirnya musim kompetisi. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Layak dinantikan tim mana yang akan memenangkan kejuaraan ini. Ada yang menarik datang dari kubu timnas Vietnam, tim yang sedang menyala terang dengan predikat juara bertahan Piala AFF. Tim level U23 mereka juga lagi ganas-ganasnya dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026, memungkinkan kekuatan Vietnam bertambah di Piala AFF mendatang. Timnas Vietnam punya nama besar di panggung Piala AFF. Sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen tersebut, tim yang khas dengan warna merah ini sudah mengoleksi 3 gelar juara. Mereka juga menyandang predikat juara bertahan setelah menjuarainya tahun lalu. Media Vietnam Soha menggambarkan peta persaingan di babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Tergabungnya The Golden Star di grup A untuk bersaing dengan Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste dianggap sebagai berkah. Vietnam bisa saja tergabung dalam grup mati dengan lawan-lawan yang sangat kuat seperti Malaysia, Indonesia, dan Myanmar.
Namun terlepas dari grupnya, tujuan pelatih Kim Sang-sik dan timnya tetaplah gelar juara. Tulis Soha, Kamis 15 Januari 2026. Piala AFF 2026 akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Thailand menjadi tim paling sukses dalam sejarah dengan 7 gelar, diikuti oleh Singapura dengan 4 gelar. Tim Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 gelar. Malaysia berada di belakang mereka dengan 1 trofi pada tahun 2010. Tim Indonesia telah mencapai final Piala AFF sebanyak 6 kali, tetapi hanya memenangkan medali perak di ke-6 kesempatan tersebut.